Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ahmad Kukuh Prasetya, NIM 3321041, mahasiswa tasawuf dan psikoterapi Fuad, UIN Abdurrahman Wahid. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tarekat, suluk dan lain sebagainya demi memenuhi tugas akhir semester di semester 2 ini. Yang pertama, tentang tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab yang asal katanya itu taroka, yang berarti meninggalkan, atau toriko, yang berarti jalan. Secara istilah, tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk menuju Allah atau Tuhan melalui beberapa tahapan. Dasar dari tarekat sendiri ada Quran surat Al-Jin dengan ayat 16 yang berbunyi walawis taqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan, yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, atau bisa diartikan dengan rizki yang banyak. Sedangkan dasar hadisnya yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada tarekat yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan oleh Allah SWT kepada malaikat yang mengurusnya, tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya apabila ia sembuh, sampai aku menyembuhkannya dan mengembalikannya kepadaku. Hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hambal, juz 2 halaman 203. Hadis terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, juz 2 halaman 203. Ruang lingkup kajian tarekat sendiri membahas tentang bagaimana kita bisa mencapai makomat-makomat, yang mana dari setiap makomat itu kita berusaha mencapai kedekatan dengan Allah atau Tuhan. Kedudukan tarekat dalam Islam menjadi kajian yang lebih lanjut dari seorang muslim yang telah mempelajari dasar-dasar dari agama Islam itu sendiri. Manfaat dari mempelajari ilmu tarekat itu kita bisa menjadi lebih tahu apa tujuan hidup kita dan kemana langkah yang harus kita ambil terlebih dahulu. Kedudukan suluk sendiri dalam Islam menjadi dasar dari sebuah proses untuk mensucikan jiwa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari mempelajari suluk sendiri, kita bisa memperbaiki akhlak kita dan juga sekaligus melatih kedisiplinan kita. Karena di dalam suluk sendiri dituntut kedisiplinan dari seorang salik atau yang melakukan suluk. Yang kedua ada suluk. Suluk secara bahasa sendiri berarti menempuh. Kemudian secara istilah, suluk berarti kegiatan secara terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan pikiran dan perbuatan duniawi hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh karidhoannya. Dasar suluk sendiri ada di dalam surat Quran surat An-Nahl ayat 69, yang mana maknanya adalah, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sedangkan hadis yang menjadi dasar dari suluk, ada sebuah hadis yang berarti, yang mana artinya adalah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ruang lingkup kajian suluk yaitu tentang bagaimana implementasi kita sebagai hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi yang dibahas adalah praktek-praktek bagaimana apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita jalani untuk mencapai makomat-makomat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, berikan satu contoh suluk yang menurut saudara sesuai untuk dipraktekkan pada zaman sekarang dan saudara bertekad untuk menjalankannya. Menurut saya suluk yang sesuai untuk dipraktekkan pada zaman sekarang yaitu adalah menyempurnakan sholat dan selalu menunaikannya. Tentunya untuk kebanyakan orang menunaikan sholat adalah hal yang biasa. Namun dari mereka jarang yang berusaha untuk menyempurnakan sholat mereka. Mengapa saya mengatakan bahwa menyempurnakan sholat itu adalah sesuai dengan zaman sekarang? Karena barang siapa yang sholatnya diterima, yang setelah sempurna, maka dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya mengutip perkataan tersebut dari Syekh Taufik Wonopringgo atau Kiai Haji Taufikur Rahman Wonopringgo. Yang ketiga, saya akan memberikan contoh suatu tarekat yang ada di sekitar lingkungan saya. Saya akan mencontohkan dari tarekat Naksabandiyah yang mana di Pekalongan sendiri pembaiatannya ada di salah satunya ada di Pondok Pesantren At-Taufiqi yang mana yang menjadi mursyid adalah Kiai Haji Taufikur Rahman. Ajaran atau amaliyah sendiri ada wirid yang harus dibaca setiap malam dan itu sekitar memakan waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam. Itu ada runtutan susunan zikirnya sendiri. Yang pertama diawali dengan tawasul kepada guru-guru dan juga pembaiat-pembaiatnya. Kemudian dilanjutkan dengan wirid dan diakhiri dengan sholawat. Ajaran yang ditekankan dari tarekat Naksabandiyah yang ada di Wonopringgo ini itu menekankan pada makan halal dan tawadhu dan juga menekankan untuk selalu menjunjung tinggi adab. Perilaku komunitas atau jamaah dari tarekat Naksabandiyah sendiri tentunya dengan dasar ajarannya yang menekankan tawadhu dan makan halal, tentunya mereka sangat menjunjung tinggi adab dan juga salah satu contoh dari perilaku mereka berusaha menundukkan kepala ketika berhadapan dengan sang mursyid atau gurunya.